mantap. Itu langsung. Nah ini nih, stok kalau mau pegang beda nyoy-nyoynya. Tapi ya, bukan yang berdenyut. Tidak boleh kita apa namanya? Meraba apa atau menutup yang karotis ya, bukan yang berdenyut. Jadi kalau misalnya, nah ini nih, Itu berdenyut ya. ya, nah ini jangan. Oh, jangan. Pasanya kekelayangan kalian pikirnya. Ya, nah kalau ini tuh jelas kan? Iya. Nah ini adalah interna, maaf ini yang eksterna salah. Ya ini vena jugularis eksterna. Ya kalau ini gampang. Nah sudah dibendung, cuman berapa detik kita seharusnya dikasih pulpen. Ya sudah permanen tuh. Permanen berem. Gak ada merah Bu. Hijau. Permanen. Nah kita lihat dia setinggi apa nih? Tinggi sih. Nah gitu. Dia pakai penggaris. Yap betul. Lalu selanjutnya kita cari sudut luis. Apa itu sudut luis? Teman-teman raba sternum sendiri ya. Jangan yang punya orang dulu. Jadi tulang sternum kita yang dada tengah ini nonjol, terus dekok. Ya. Pas kalau perempuan itu pas deket payudara, belahan payudara. Laki-laki ubuhannya. Yang dulu lain payudara nah ibu. Nah, di sini kan gendul, tiba-tiba ada yang dekok sedikit. Nah, itu namanya sudut luis. Di situ kita naruh apa namanya penggarisnya. Masih nengok ke kiri, Isan. Angka nolnya di bawah. Nah, di sini nih kalau laki-laki seret. Nah, maaf di sini nih, di sini nih. Di sini. Yang dilihat angka ini ya, ini mah hanya untuk menyejajarkan saja. Ini udah lurus belum? Gini aja lah. Lurus belum? Udah. Nah. Lurus sih. Lurus ya. Berapa sih itu teh? 3,5. 3,5 ya. Nah, berarti kita tulisnya 5 plus 3,5 cm H2O. 5 itu apa? 5 itu adalah jarak dari sudut luis ke jantung. 5 cm. Makanya tambah 5 plus 3,5 cm H2O. Oh, panjangnya ya. Gitu. Ya. Terus jip di bu ka. Ya, sering kejadian kalian masih menginspeksi tapi pakai kaos cuma dilihat lehernya doang. Oh, lehernya bagus, Bu, gitu. Yang lehernya jenjang. Enggak, harus dibuka, dilihat semuanya. Ya. Apa yang dilihat? Bentuknya, ya. Pengembangan dada kiri kanannya sama tidak? Ya, karena ada kondisi paru di mana pengembangan dadanya sebelah naik ke atas, yang satu tertinggal. Ada. Jadi kita pengembangan dada bentuknya bentuk normal atau tidak, ya kan ada yang barrel chest, funnel chest, pigeon chest ya. Kalau funnel chest tuh tekok dalam ininya. Seperti dada burung. Ya. Lalu pigeon chest tuh busung. Kayak burung dara kan gini kan dadanya kan. Nah, kalau barrel chest tuh dada tong itu depan sama belakang itu gembung. Ya, kalau pigeon chest tuh depan doang. Tapi kalau barrel tong kan, tong itu bulat kan? Iya. Jadi dia depan sama belakang tuh bulat gini. Ngembang. Yap, kayak bulat aja kayak tong. Ya. Lalu kyphosis, lordosis, skoliosis ini harus dilihat dari punggung, tidak bisa lihat dari depan, ya. Jadi stetoskop, ya. Jadi dua-duanya bisa dilakukan, terserah mau yang mana, asal istilahnya betul. Kalau taktil berarti kita pakai tangan, kalau vokal berarti kita dengerin pakai stetoskop. Apa bilang 77? 77. Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. Bu Susi cantik. Ya. Bagus. Ya. Oke. Jadi ketika taktil dan vokal fremitus ya, kalau taktil kan tangan gue dulunya nempel. Itu adalah kita bukan jahil, kita bukan centil, tapi kita ingin mendengar getarannya kiri dan kanan sama atau tidak. Ya.
Pada pasien yang mengalami konsolidasi paru, yang mengalami pengerasan paru ya jadi padat, itu yang mengalami konsolidasi itu akan bergetar lebih kencang ya dibanding dengan paru yang normal. Atau paru yang ada masanya, ada yang penumpukan cairan, itu getarannya akan lebih redup dibanding dengan paru yang normal. Itulah gunanya dari tactile fremitus ya. Oke, perkusi ya. Nanti teman-teman harus semuanya melakukan perkusi. Nah, perkusi itu adalah kita mengetuk ya. Jadi bukan gini. Bukan. Di sila ega ya. Pakai jari kita. Terserah mau jari yang ini, mau tengah bebas Udah ya. ada suaranya. Oke. Iya. Jangan lupa paru kita ada kiri dan kanan, geser. Oh, beda ya. Lebih nyari ini ya. Jadi kita harus bandingkan kiri dan kanan. Setelah itu baru ke bawah. Geser. Gitu. Iya ya. Nempelnya bukan di tulang, nempelnya di sela-sela. Ya. Ya. Mulai redup kan? Iya. Ada jantung. Oh. Enggak. Mulai redup kenapa? Ada hati. Ada tuh. Tuh. Hati. Redup ya. banget kan? Iya. Ada hati. Ya, ada hati. Ada. Oke. Jadi ingat, perkusi itu tangannya harus nempel. Jadi bukan gini. Gak akan kedengeran sampai kiamat. Ya, nempel. Mau pakai ini boleh. Kita mukulnya ke buku-buku ya, bukan ke sini, ke buku-bukunya. Ya. Sampai bawah, ya sampai seluruh iganya. Oke. Siapa itu? Siwar. Oke, sekarang auskultasi 6 stetoskop lah yang belakang. Auskultasi itu ada dua ya, jantung sama paru itu letaknya berbeda. Dulu yang mesti dibahas. Nah, teman-teman masih mahasiswa, masih belajar, terutama yang perempuan. Nanti kalau pakai kerudung, usahakan kerudungnya yang bisa dibuka telinganya. Ya, karena kalau saya lihat kerudung yang dikasih dari kampus itu ketat banget. Jadi nggak bisa. Kerudung geblus. Jadi kalaupun misalnya ini pakai yang kerudung putih aja, ya yang segi 4, dia kalau misalnya nempel stetoskop itu tidak stetoskop abel. Kalau yang ini, jadi harus seperti ini. Iya. Ya, kenapa? Kalau kalian sudah ahli boleh-boleh aja, karena kalau pakai ini dari sini ada distorsinya, ya. Jadi masukkan. Oke. Nah, untuk auskultasi paru dulu dimulai dari sini, ya. Tarik napas, Pak. Oke, kalau teman-teman nanti dengarkan suara napasnya itu terdengar lebih kasar, ya wajar. Oke, setelah itu kita auskultasi bronkus dekat sternum kiri dan kanan. Tarik nafas. Jadi ketika kita auskultasi, jangan lupa instruksikan tarik nafas, ya, supaya kita bisa lebih mendengar lebih jelas. Tarik nafas, Pak. Oke, makin kesini sudah makin halus. Kalau di sini namanya bronkial, suara napas yang kasar, normal. Kalau sudah di sini suaranya pasti kasar tapi lebih redup, itu namanya bronkofesikular. Tarik nafas. Nah, nanti di sini itu adalah lapak paru. Normalnya bunyinya vesikuler. Nah, nanti teman-teman dengarkan punya pasangannya kan sini nggak ada yang penyakit paru kan, ada nggak? Enggak. Itu kita sebut sebagai napas vesikuler. Jadi harus tahu vesikuler itu seperti apa. Paru normal. Jadi, di luar itu pasti ada suara napas tambahan. Tarik napas, Pak. Oke, tidak terdesak kalau di sini. Tarik napas, Pak. Tarik napas. Oke. Ini kita hanya fokus untuk paru dulu ya. Ya, kalau kita mau mengauskultasi pasien yang mengalami penumpukan cairan, ya seperti efusi pleura, efusi cairan itu dia cenderung adanya di bawah, ya. Dia akan menumpuknya di bawah sesuai dengan gravitasi, Iya. ya.
Jadi kalau mencari cairan jangan di atas, carinya di bagian basal, di bagian bawah, di sini, ya. Hampir perbatasan dengan lambung. Ini kalau kita mau cari cairan. Kalau ronki itu paling banyak terdengarnya di sini di bronkus sama di bagian atas yang paling banyak yang akan sering ditemukan. Kalau wheezing kadang-kadang paling banyak itu di atas, tapi kadang-kadang sampai bawah juga ada. Tapi kalau cairan itu pasti di bawah, ya. Umpuknya kalau sudah terdengar jelas pasti itu ada cairan banyak. Itu paru-paru ya. Nah sekarang kita akan auskultasi jantung. Oke lah, saya ngapain dulu ya. Oke, untuk auskultasi jantung ada 5 titik ya. Di sini di ICS 2 sebelah kanan adalah kita mendengarkan katup aorta. Maaf, pulmonal ya? Mana? Iya, Aorta. Ya. Jadi di ICS 2 ini kiri kanan ini adalah katup aorta. Jadi kita dengar penutupan katup aorta, bukan lubdubnya. Ya, kalau tidak terdengar berarti normal. Kalau bisa terdengar bunyi blub blub, nah itu berarti ada gangguan. Oke, lalu di ICS berapa? 3, 4, 5 itu katup trikuspidal. Teman-teman pilih aja mau di 3, mau di 4, mau di 5 ya. Nah di sebelah kiri interkostal tepi sternum kiri itu terdengarnya adalah katup trikuspid. Ya, lalu kalau katup aorta, ebitral maaf di ICS 5 di klavikula sama ketika kayak nempel EKG. Iya. Ya. Nah, bunyi jantung yang normal itu udah luk luk luk. Itu adalah bunyi penutupan katup. Ya. Jadi harusnya cuma 2 aja. Jadi ada namanya S1 S2 itu namanya bunyi jantung reguler. Penutupan katup 1 dan penutupan katup 2. Karena katup atrioventrikular dan pulmonalis itu berbarengan. Jadi kan katup itu ada 4 ya. Iya. Ada katup atrioventrikular, trikuspid dan mitralis, ya itu nutupnya barengan. Lalu ada katup aorta dan pulmonal, nutupnya juga barengan. Jadi hanya terdengar 2 saja yang normal, gitu. Ya. Kalau ada bunyi selain lub-lub, itu berarti bunyi jantung tambahan. Ya. Oke, terus ekstremitas bawah udah Pak, boleh dikancing lagi. Lalu ekstremitas atas dan bawah ya kita kaji CRT ya. CRT ingat, CRT itu bukan mengkaji status cairan. CRT itu mengkaji status perfusi atau sampai enggak sih darah ke perifer, ke kapiler. Ya, itu berkaitan dengan fungsi jantung. Ya, kalau jantungnya bermasalah, CRT-nya akan memanjang. Kalau kekurangan cairan itu turgor, cubit. Lihat elase atau tidak itu status cairan. Kalau CRT adalah status perfusi atau fungsi jantung dan pembuluh darahnya bagus tidak. Ya. 2 detik kan pakainya 3 detik apa 2 detik sih? 2. Oke, 2 detik sama ya. 1 aja ya. 3 pakainya enggak? 3 apa 2? 3 mau kurang dari 3 detik. Ya boleh tak sok lah, kalau saya pakai masa 2 terserah lah mau pakai yang mana. Oke, kalau CRT 1 kali saja, nggak usah semua jari ya di papai. Nggak usah. 1 aja tiap ekstremitas ya, kecuali teman-teman lihat di sini ada perbedaan warna, misalnya di sini hidung, di sini bodas, nah boleh. Tapi kalau ini atasnya cukup. Oke, 3 detik. Kalau kaki dia kedinginan jadinya agak kelihatan ya, jadi seperti itu ya. Lalu udah sudut warna kulit, jadi kalau ini kita harus raba juga akralnya ya, dingin dia, takut ya. Iya Bu. AC Bu ya. Terus suhu kulit hangat, kering, lembab ya. Jadi kalau selain akral kita lihat juga lembab atau enggak, kering atau tidak. Normalnya akral itu adalah hangat dan kering. Ya, hangat dan kering. Kalau dingin dan lembab itu ya keringet dingin ya, kayak kena anak keringet dingin itu artinya pasiennya sedang shock atau sedang hipotensi. Ya. Tapi kalau kering dingin ya kemungkinan karena suhu lingkungan gitu ya. Oke, terminasi bla 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 baca sendiri. Yuk, laki-laki keluar.